Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang Lean Operation yang menjadi materi untuk sesi yang ke-11. Dan outline dari pembahasan kita kali ini kurang lebih akan seperti ini. Yang pertama kita akan singgung sedikit kasus Toyota Motor Corporation. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang Lean Operations, lalu Lean Management dan Just in Time, kemudian Lean dengan Toyota Production System, kemudian Lean Organization, Lean Management di bidang service, lalu kita masuk ke dalam bagaimana kita melakukan alignment antara bisnis strategi dan IT strategi. Selanjutnya kita akan singgung sedikit tentang balance scorecard, dan terakhir adalah IT sourcing dan cloud strategy. Oke, yang pertama dulu seperti buku Heiserender dan Munson, di situ diulas tentang bagaimana Toyota Motor Corporation itu bisa menjadi salah satu pembuat kendaraan yang paling besar di dunia gitu. Penjualan tahunannya lebih dari 9 juta kendaraan, dan kunci sukses dari Toyota Motor Corporation adalah Just in Time, JIT, dan TPS, Toyota Production System. Nanti kita akan bahas keduanya. Lalu spirit dari Just in Time itu adalah continual problem solving. Jadi secara kontinu kita mengidentifikasi masalah, memperbaiki masalah, dan salah satunya adalah melalui pengurangan inventory. Karena dengan mengurangi inventory maka problem itu akan kelihatan, dan kalau problem itu kita perbaiki maka produktivitas akan lebih baik, efisiensi akan lebih baik, dan seterusnya. Di TPS, bedanya dengan JIT, TPS itu fokusnya lebih kepada employee learning, jadi pemberdayaan karyawan dan usaha yang berkelanjutan untuk memproduksi sebuah barang begitu dalam kondisi yang ideal, jadi mengupayakan kondisi yang semakin baik. Selanjutnya, respect terhadap people, terhadap orang lain juga sangat ditekankan di sini. Ini erat juga kaitannya dengan budaya ketimuran. Mereka mengutamakan small building, tetapi level produksinya dimaksimalkan. Selanjutnya, mereka menggunakan sistem sub-assembling yang ditransfer ke dalam assembly line secara berkala, secara kontinu, dan mereka fokus pada kualitas yang bagus dan low assembly time, proses perakitan yang semakin singkat, semakin pendek. Oke, ini adalah elemen dari TPS atau Toyota Production System. Di dalamnya ada assembly line atau assembly komponen, kemudian ada tadi yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, yaitu respect for people, kemudian employee empowerment, kemudian ada just in time, ada level scheduling, ada Jidoka, ada juga Kaizen, minimal machine, standard work practice, Kanban, pull system, dan Andon. Di Toyota sendiri mereka punya 7 supplier yang cukup besar di pabrik mereka, mulai dari AGC, ARK, Hero Assemblers, Hero Logistics, PPG, Reyes, dan Tokai Rika. Oke, Lean Operation. Apa itu definisi Lean Operation? Lean Operation pada dasarnya adalah upaya kita di dalam memberikan kepada customer apa yang mereka inginkan pada saat mereka menginginkannya tanpa ada waste, dan mengupayakan continuous improvement. Jadi fokusnya adalah kita menjawab kebutuhan customer ketika mereka menginginkannya, ketika mereka membutuhkannya. Kemudian kita berusaha untuk meminimalkan waste atau limbah, dan kita berupaya untuk terus-menerus melakukan perbaikan atau continuous improvement. Lean operation ini kuncinya adalah pulling order, jadi order itu ditarik begitu dari customer. Kebalikannya dengan push, kita memproduksi dulu, terus kita dorong, kita kirim kepada customer. Kalau ini kebalikannya, kita menggunakan sistem pull. Lalu sedikit perbedaan antara JIT dan TPS. JIT itu fokusnya kepada problem solving secara berkala, karena dengan menurunkan inventory maka kita akan berusaha atau kita akan mampu untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah. Karena inventory pada dasarnya bisa menyembunyikan masalah.
Dan kalau masalah itu bisa kita investigasi, bisa kita mitigasi, bisa kita perbaiki, maka produktivitas akan semakin baik. Lalu yang kedua, Toyota Production System, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, dia lebih kompleks, dia tidak hanya fokus pada continuous improvement, tapi juga ada respect for people, standar work practice di dalam environment yang sifatnya assembly line. Jadi lingkungan proses produksinya Toyota itu melibatkan assembly line, dan assembly line ini selalu berjalan begitu dari pertama kali masuk, barang masuk dirakit dan lain sebagainya sampai nanti menjadi produk jadi. Dan dalam proses itu selalu ditekankan konsep continuous improvement, respect for people, dan standard work practice. Nah, Lean Operation itu tidak sekedar JIT, tidak juga sekedar dengan TPS. Jadi walaupun ada kemiripan antara JIT dan TPS, tapi sesungguhnya ketiganya itu berbeda. Lean Operation berusaha untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Lean Operation juga berusaha untuk memaksimalkan return kepada pemegang saham. Fokus dari Lean Operation adalah 3 hal. Yang pertama, eliminate waste, meminimalkan, mengeliminasi, mengurangi waste. Kemudian yang kedua, remove variability, sesedikit mungkin menghilangkan variability. Lalu yang ketiga, improve throughput. Throughput itu seperti Anda bisa bayangkan aliran air dalam sebuah pipa. Kalau alirannya lambat, berarti throughputnya lambat. Kalau alirannya kencang, air yang mengalir banyak, itu berarti throughputnya cepat atau throughputnya besar. Nah, yang pertama dulu, eliminate waste. Yang dimaksud dengan waste di sini tidak hanya sekedar limbah, tidak hanya sekedar polusi, tidak hanya sekedar emisi bahan bakar dan lain sebagainya, tetapi menurut kacamata Lean Management, apapun yang tidak memberikan nilai tambah kepada customer disebut sebagai waste. Jadi waste di sini dimaknai secara luas ya, tidak sekedar polusi, tidak sekedar limbah, tidak sekedar sampah, tetapi apapun itu yang tidak memberikan nilai tambah kepada customer dianggap sebagai waste. Dalam hal ini, storage, penyimpanan, kemudian inspeksi yang terlalu banyak, kemudian delay, kemudian antrian, kemudian produk yang defektif, yang cacat, semuanya tidak memberikan value kepada customer, dan oleh karena itu hal-hal itu tadi dapat dikategorikan sebagai waste. Nah, Taichi Ohno mendefinisikan 7 jenis waste. Yang pertama adalah overproduction, terlalu banyak melakukan produksi. Yang kedua adalah queue, antrian yang panjang. Kemudian transportasi, kalau suatu barang itu berpindah terlalu panjang, assembly line-nya muter-muter gitu, itu juga bisa dikategorikan sebagai waste. Lalu yang keempat adalah inventory. Inventory ini kalau berlebihan dianggap sebagai waste. Motion mirip dengan transportation, kalau terlalu banyak membuang energi, terlalu banyak melakukan hal yang tidak perlu, dianggap juga sebagai waste. Overprocessing, pemrosesan yang terlalu banyak juga dianggap sebagai waste, dan defective product tentu saja juga merupakan waste, karena semua itu tidak memberikan nilai tambah kepada customer. Nah, tentu saja yang namanya tadi yang saya sampaikan terkait dengan limbah, polusi, pokoknya pembuangan atau sisa energi, air, dan lain sebagainya itu juga sering sekali menjadi waste, karena kita tidak benar-benar efektif dalam memanfaatkan energi, kita tidak benar-benar efektif dalam memanfaatkan air, listrik, dan lain sebagainya. Jadi kalau di ruangan kita bekerja kemudian selesai pulang tapi tidak mematikan lampu misalnya, maka walaupun energi yang dihabiskan tidak terlalu besar, tapi hal tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai waste. Kemudian upaya Lean Management adalah berusaha untuk mendorong proses produksi yang efisien, kemudian proses produksinya haruslah sustainable, sehingga input yang diambil sesedikit mungkin, karena kalau inputnya sedikit, harapannya nanti waste yang terbuang
limbahnya, emisinya, kotorannya juga akan semakin berkurang. Seperti kendaraan ya, kalau misalnya Anda punya mobil hybrid begitu, sebagian digerakkan dengan listrik, sebagian digerakkan dengan bensin. Karena input dari bensin, dari BBM atau dari minyaknya lebih sedikit, maka otomatis waste-nya, polusinya juga lebih sedikit dibandingkan mobil atau kendaraan pada umumnya. Lalu traditional housekeeping itu diperpanjang atau dikembangkan menjadi 5S. 5S ini adalah sort atau segregate, simplify atau straighten, shine atau sweep, standardize, kemudian sustain atau self-discipline. Sort atau segregate ini adalah kalau kita ragu-ragu maka buang saja. Ini mirip seperti pendekatannya Marie Kondo ya. Kemudian yang kedua, simplify atau straighten, kita berusaha menyederhanakan peralatan atau proses yang kita kerjakan. Lalu shine atau sweep, jadi kita harus bersihkan proses produksi kita, alat-alat kita, kemudian pabrik kita setiap hari. Lalu yang keempat, standardize, kita ingin meminimalkan variasi, meminimalkan variability dalam proses produksi. Lalu sustain atau self-discipline, jadi kita berusaha untuk refleksi kembali, kemudian memperbaiki, melakukan tadi continuous improvement, dan seterusnya. Tapi 5S ini juga ternyata dikembangkan lebih lanjut, menjadi ada tambahannya 2S, yang pertama adalah safety, ini sesuai dengan HSE, kalau di pabrik biasanya ada protokol health, safety, environment, dan satu lagi adalah support atau maintenance, karena maintenance yang bagus akan mengurangi variability dan mengurangi downtime. Nanti di sesi yang terakhir kita akan bahas secara khusus tentang maintenance dan reliability. Oke, elemen yang kedua dari Lean Operation adalah remove variability. Variability itu adalah deviation atau perubahan atau pergeseran dari proses yang optimal. Lean Operation membutuhkan manajer untuk selalu berusaha mengurangi variability, baik itu yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Inventory akan menyembunyikan variability karena proses yang tidak standar, kemudian proses yang tidak optimal, dan lain sebagainya itu bisa disembunyikan selama kita punya inventory yang banyak. Lalu, variability yang lebih rendah akan menghasilkan waste yang lebih rendah juga. Jadi kalau produknya terstandarisasi semuanya, maka tidak ada produk yang cacat. Kalau tidak ada produk yang cacat, berarti tidak ada yang dibuang, tidak akan ada waste. Oke, sumber variability itu ada banyak, bisa berasal dari kuantitas yang tidak pas, kemudian proses yang terlambat, atau penggunaan unit produksi yang tidak konform dengan standar. Variability juga bisa muncul dari maintenance yang tidak cukup. Ini seperti misalnya Anda menggunakan pisau untuk proses produksi. Kalau pisaunya tidak tajam, maka potongan yang Anda buat juga menjadi tidak standar. Oleh karena itu, pisau harus di-maintain secara berkala supaya dia tetap tajam, sehingga kapanpun Anda menggunakan, potongan yang dihasilkan dari pisau tersebut akan selalu standar. Lalu yang ketiga, variability bisa datang dari perubahan permintaan di customer, di lingkungan eksternal. Kemudian yang keempat, variability juga bisa muncul dari proses perencanaan, proses desain, pembuatan gambar atau spesifikasi atau bill of material yang tidak tepat. Jadi di gambarnya, di desainnya sudah dibuat begini, tapi kenyataannya ternyata tidak jalan atau tidak sesuai atau ternyata salah dan lain sebagainya. Itu juga bisa menyebabkan variability. Nah, just in time dan inventory reduction itu tujuannya pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang menyebabkan variability. Oke, yang ketiga adalah improve throughput
Throughput tadi saya sampaikan adalah rate at which units move through a process. Jadi seperti sebuah pipa yang dialiri oleh air. Kalau prosesnya lancar, airnya berjalan dengan cepat, air yang dipindahkan volumenya tinggi, maka throughputnya juga tinggi. Tapi sebaliknya, kalau airnya sedikit yang dialirkan, kemudian kecepatannya lambat, maka throughputnya juga rendah. Nah, waktu pertama kali raw material masuk, sampai kemudian diolah, sampai kemudian menjadi barang jadi, itu disebut sebagai manufacturing cycle time. Dan dengan menggunakan pull system, kita bisa meningkatkan throughput. Maka dari itu tadi TPS, Lean Operation, semuanya menggunakan pull system. Kalau menggunakan push system, agak susah menerapkan atau meningkatkan throughput. Nah, pull system ini akan menarik material yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih kecil, kemudian inventory caution atau cadangan atau safety stock juga berusaha untuk dikurangi. Dengan begitu kita bisa mendapatkan problem yang ada, dan dengan mengatasi problem tersebut kita bisa meningkatkan atau melakukan continuous improvement. Pada akhirnya nanti manufacturing cycle time bisa diperpendek. Oke, selanjutnya Lean Operation dan Just in Time itu sangat berkaitan erat. Keduanya sangat powerful untuk meningkatkan operasional sebuah perusahaan. Fokusnya adalah bagaimana material itu datang pada saat mereka dibutuhkan, di tempat di mana mereka dibutuhkan. Dan keduanya membutuhkan identifikasi masalah yang baik, dan upaya untuk mengurangi waste sebisa mungkin, serta mengurangi variability dan meningkatkan throughput. Tentu saja hal ini membutuhkan hubungan yang baik antara buyer dan supplier. Just in time itu, teman-teman sekalian, kalau dilakukan dengan baik bisa mendorong atau meningkatkan competitive advantage. Kemudian kita bisa menerapkan just in time itu di berbagai aspek operasional perusahaan. Misalnya mulai dari pemilihan supplier, kemudian desain layout perusahaan, metode inventory, kemudian proses scheduling, proses maintenance, produksi dan kualitas, lalu employee empowerment dan komitmen, semuanya bisa dimasukkan atau disisipi elemen-elemen just in time. Kalau just in time itu dilakukan dengan baik, maka throughputnya akan semakin cepat dan kita punya aset yang lebih bebas ya, jadi bisa diutilisasi lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua, just in time itu akan mendorong peningkatan kualitas, dan peningkatan kualitas itu pada akhirnya akan mengurangi waste. Kemudian yang ketiga, cost reduction. Karena tadi kita sudah bisa melakukan waste reduction, maka cost reduction juga akan bisa terjadi, sehingga ongkos produksinya turun, kita punya lebih banyak fleksibilitas dalam penentuan harga. Jadi kalau pesaing menurunkan harga, banting harga, memberikan diskon, promo, dan lain-lain, kita juga masih bisa menurunkan harga jual kita karena margin kita lebih tinggi, kita punya fleksibilitas di sana. Lalu yang keempat, variability reduction. Variability-nya semakin diminimalkan, dan karena variability-nya turun, maka rework, proses untuk pengerjaan ulang juga semakin sedikit karena produknya kan semua sudah terstandarisasi. Kelima hal ini kalau dilakukan dengan baik akan bisa menghasilkan order, jadi kita akan bisa merespon kebutuhan customer dengan lebih cepat, biaya yang dikeluarkan lebih rendah, dan kualitasnya juga akan lebih baik, dan itu akan menghasilkan competitive advantage bagi perusahaan. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian adalah supplier relationship, karena just in time itu, lean operation itu membutuhkan pemahaman atau mutual understanding antara buyer dengan supplier.
Dalam kasus Toyota dan Aisin Seiki, hal ini kelihatan dengan begitu jelas bahwa supplier dan buyer itu mau bekerja sama untuk mendorong proses produksi yang lebih baik, yang lebih efisien. Nah, kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan supplier, maka agak sulit bagi kita untuk bisa mengurangi waste dan menurunkan cost. Oleh karena itu, yang perlu ditekankan dalam membangun atau membina hubungan dengan supplier adalah yang pertama mengurangi unnecessary activities, kemudian yang kedua mengurangi in-plant inventory, yang ketiga mengurangi in-transit inventory, jadi sedapat mungkin inventory itu biar tetap ada di gudang supplier, baru akan ada di gudang kita atau di pabrik kita ketika barang tersebut memang sudah akan digunakan dan berada di tempat yang memang membutuhkan keberadaan barang tersebut. Kemudian yang keempat, supplier relationship harusnya mendorong kualitas dan reliabilitas yang semakin baik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa just in time itu membutuhkan understanding, mutual understanding, dan mutual trust antara supplier dan buyer. Karena supplier pasti ingin menjual dalam jumlah yang banyak, tapi kita ingin kalau bisa belinya sedikit-sedikit gitu dalam lot yang lebih kecil. Kemudian kita inginnya mendapatkan produk yang berkualitas bagus dengan biaya delivery yang rendah, tapi supplier inginnya semuanya langsung dikirim sekaligus, dan kadang-kadang supplier ingin menjual semuanya, tidak peduli apakah barangnya itu kualitasnya A begitu atau kualitas A- atau B dan seterusnya. Kemudian penggunaan shipping juga demikian, kadang-kadang kita ingin mendapatkan order yang cepat, tetapi supplier maunya nanti saja atau ditunggu dulu sampai batch-nya mencukupi, baru kalau batch-nya sudah terpenuhi baru dikirimkan. Padahal kita membutuhkan barangnya sekarang. Nah, pemahaman-pemahaman semacam ini sulit diterapkan kalau kita tidak memiliki mutual understanding dan mutual trust. Mari kita coba lihat dari sisi supplier. Supplier yang punya hubungan baik dengan perusahaan umumnya sudah memiliki kerjasama yang panjang dan kecenderungannya eksklusif. Tapi dari sisi supplier itu sendiri, bertransaksi atau melakukan transaksi dengan satu customer saja akan meningkatkan risiko, karena dia akan hanya tergantung pada satu perusahaan saja. Oleh karena itu, supplier juga pasti ingin melakukan diversifikasi. Tapi kalau supplier melakukan diversifikasi terlalu banyak, maka dia juga akan menjadi tidak terlalu loyal dengan perusahaan kita. Yang kedua, supplier itu punya ketidakpercayaan bahwa customer akan bisa memberikan order yang berkala. Jadi tidak ada fluktuasi dari periode ke satu ke periode yang lain, jumlah ordernya relatif stabil. Kemudian yang ketiga, lead time yang pendek itu bisa menyebabkan masalah dari sisi engineering maupun dari sisi yang lain. Sementara kalau kita ingin menerapkan just in time, maka pull system itu pasti akan memberikan notifikasi kepada supplier dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, kualitas itu juga ditentukan oleh proses capital budgeting, ditentukan oleh proses, ditentukan oleh teknologi, dan supplier yang mempunyai budget yang besar, proses yang bagus, dan teknologi yang state of the art itu umumnya juga merupakan supplier yang besar. Supplier yang mungkin agak susah kalau kita ingin membangun hubungan yang mutual dengan mereka. Lalu yang kelima, supplier juga concern terhadap lot size, karena mereka ingin biaya pengiriman yang serendah mungkin dengan cara sekaligus dikirimkan dalam jumlah yang besar. Tapi dari sisi kita inginnya dalam jumlah yang kecil-kecil saja. Nah, lot size yang kecil ini akan memindahkan biaya-biaya itu kepada supplier, dan tidak semua supplier bersedia melakukan hal ini. Oke, lean management juga bisa diterapkan dalam desain layout.
karena layout yang bagus akan bisa mengurangi waste secara signifikan. Misalnya kita bisa membuat work cell for families of produk yang mirip maka didesain di tempat yang berdekatan. Kemudian kita juga bisa minimize distance, misalnya jaraknya dikurangi. Kemudian inventory-nya diberikan little space saja, karena kalau space-nya diberikan yang besar maka kita punya kecenderungan untuk numpuk inventory di sana. Kemudian kita bisa buat flexible atau movable equipment. Kita bisa gunakan Pokayogi device atau alat yang sederhana. Kemudian kita juga bisa mendorong peningkatan komunikasi di antara karyawan. Kita juga bisa memberikan training, pelatihan kepada karyawan kita untuk meningkatkan fleksibilitas. Salah satu cara yang bisa diterapkan adalah mengurangi distance. Tadi kan disampaikan beberapa bentuk waste, salah satunya adalah transportation. Jadi kalau jaraknya terlalu jauh, maka waste-nya juga akan menjadi terlalu besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendesain layout yang lebih kecil dari sisi distance. Kemudian pabrik-pabrik kalau itu lokasinya berjauhan, mungkin perlu dipertimbangkan untuk dipindahkan dalam lokasi yang lebih berdekatan misalnya. Kemudian kita bisa menggunakan proses produksi yang panjang digantikan dengan proses produksi yang lebih kecil tapi fleksibel. Kita juga bisa menggunakan layout yang bentuknya U karena jaraknya akan menjadi lebih pendek dan komunikasinya juga bisa lebih bagus. Dan kita juga bisa menggunakan grup teknologi. Lalu fleksibilitas bisa kita tingkatkan dengan cara mendesain sel atau tempat-tempat yang disesuaikan dengan volume atau dengan perubahan desain. Kita juga bisa menerapkan hal ini tidak hanya di proses produksi, tidak hanya di pabrik, tapi juga di lingkungan kantor, office, atau misalnya untuk membuat pos pelayanan di sektor jasa, di sektor perbankan, dan lain sebagainya. Kita bisa atur, kita bisa tempatkan pos-pos atau tempat-tempat duduk itu sesuai dengan arrangement yang baik yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Kemudian fleksibilitas ini akan mendorong product improvement dan proses improvement. Lean operation juga pada akhirnya nanti akan memberikan dampak yang bagus kepada employee karena karyawan itu akan dibekali dengan keterampilan yang fleksibel, yang multi talent, multitasking. Kemudian employee juga biasanya bisa bekerja dengan sangat efisien. Lalu adanya lean management atau lean operation akan meningkatkan komunikasi sehingga ada pertukaran informasi, ada knowledge sharing dan lain sebagainya. Dan karena inventory-nya sedikit, maka karyawan itu akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi pada saat pertama kali dilakukan ya harus benar, karena kalau gagal kita nggak punya cadangan lagi. Jadi istilahnya getting it right for the first time. Kemudian space dan inventory juga harus dikurangi, diturunkan, karena dengan adanya space kita cenderung akan menumpuk barang di situ. Tapi kalau space-nya tidak ada, maka mau tidak mau kita juga akan berusaha untuk mengurangi inventory atau memperkecil inventory. Dan kalau tidak ada inventory atau tidak ada space untuk menyimpan inventory, maka unit itu akan selalu bergerak karena tidak ada tempat untuk beristirahat. Lean inventory juga bisa diterapkan ke dalam beberapa aspek operasional yang lebih spesifik. Misalnya kita tadi bisa gunakan pull system, kita bisa gunakan lot size yang lebih kecil, kita bisa mengembangkan sistem delivery just in time dengan supplier, kita bisa mengirimkan barang delivery langsung kepada tempat yang membutuhkan, jadi tidak transit dulu di gudang, tapi langsung ke entah itu ke pabrik atau ke unit maupun ke tempat-tempat yang memang membutuhkan keberadaan benda-benda tersebut atau barang-barang tersebut. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian,
bagaimana inventory itu bisa menyembunyikan masalah. Jadi kalau inventory-nya banyak, itu ibaratnya seperti air yang menutupi karang atau menutupi jurang yang ada di dalamnya. Nah, jurang-jurang ini atau karang-karang ini bisa diibaratkan sebagai sumber variability. Misalnya scrap, setup time, late delivery, quality problem, process downtime, dan seterusnya. Sebagai contoh, Anda punya masalah kualitas atau Anda punya masalah late delivery. Kalau inventory-nya banyak, inventory-nya besar, late delivery itu nggak kelihatan. Kalau inventory-nya banyak, quality problem juga nggak kelihatan karena bisa dengan mudah digantikan oleh inventory yang lain. Tapi begitu inventory level itu diturunkan, baru ketahuan nih bahwa loh ternyata ada masalah dengan setup time, ada masalah dengan kualitas, ada masalah dengan downtime. Nah, kalau semua masalah-masalah itu tadi dimitigasi, diperbaiki, dan diatasi begitu, maka inventory level itu bisa kita turunkan sekaligus. Sehingga masalah-masalah tadi seperti scrap itu bisa dihilangkan, setup time bisa dikurangi, late delivery bisa dihilangkan, quality problem bisa diatasi, kemudian proses downtime juga bisa dikurangi. Ini alasan kenapa just in time itu bisa sangat powerful, karena dengan meminimalkan inventory, maka kita akan menemukan sumber masalah. Kalau masalahnya diatasi, dimitigasi, diperbaiki, dilakukan continuous improvement, maka produktivitas perusahaan secara keseluruhan akan lebih baik. Kita akan menjadi lebih efisien, kita akan menjadi lebih efektif dalam operasionalnya. Oke, ini tadi yang saya sampaikan bahwa mengurangi inventory berarti menunjukkan adanya karang tadi, adanya sumber-sumber masalah, mengekspos masalah-masalah yang ada. Memang pada akhirnya kita tidak mungkin bisa menurunkan inventory sampai benar-benar nol. Tapi setidaknya upaya untuk mendekati nol atau upaya untuk meminimalkan inventory tadi adalah upaya yang bagus. Singgo ini bahkan menyatakan bahwa inventory itu seperti evil gitu, seperti setan. Ini adalah contoh tadi bagaimana pengurangan lot size itu akan bisa mengurangi inventory. Jadi pada awalnya kalau kita membeli itu misalnya dengan jumlah 200, itu jumlahnya dalam bulk yang besar. Tapi kalau kita ingin mencoba mengurangi inventory, ya jumlah tadi, order tadi harus kita turunkan, misalnya menjadi 10 atau menjadi 50 dan seterusnya. Karena terlalu banyak order, maka akan menimbulkan inventory yang cukup besar. Tapi kalau order itu kita pecah dalam lot yang lebih kecil, maka inventory-nya juga bisa kita turunkan. Kemarin kita sudah singgung tentang EOQ, Economic Order Quantity, yaitu metode perhitungan yang bisa kita manfaatkan untuk menganalisis jumlah optimal setiap kali kita akan melakukan pemesanan. Di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa dengan mengurangi jumlah lot dengan memesan dalam jumlah yang lebih kecil, itu akan menimbulkan konsekuensi pada material handling yang harus ditingkatkan menjadi lebih baik, dan yang kedua adalah mengurangi setup time. Nah, dengan setup cost yang lebih rendah, maka umumnya lot size-nya akan menjadi lebih kecil. Kalau setup cost-nya diturunkan, maka lot size-nya mau tidak mau akan turun, dan average inventory juga akan turun. Dan setup time ini bisa dikurangi dengan cara persiapan yang lebih bagus, kemudian timing ya, kapan kita akan melakukan shutdown, kapan kita akan melakukan maintenance, kapan kita akan melakukan pergantian dan lain sebagainya, itu juga harus dikelola dengan baik, sehingga kalau itu dikelola dengan baik, setup time-nya akan turun, setup cost-nya akan turun, lot size-nya akan turun, average inventory-nya juga akan turun. Ini tadi adalah contoh teman-teman sekalian bagaimana setup time itu bisa kita turunkan dengan lebih baik. Jadi kalau di awal itu kita menghabiskan sekitar 90 menit, kemudian di bawahnya kita bisa mengidentifikasi beberapa
aktivitas-aktivitas yang ada. Tapi setelah kita breakdown, setelah kita lihat, ternyata banyak hal yang bisa kita sederhanakan atau kita percepat. Misalnya kita bedakan antara setup untuk preparation dan setup yang actual. Kalau itu bisa kita pisahkan, maka kita bisa menghemat 30 menit. Kemudian yang kedua, kalau kita bisa memindahkan material lebih dekat ke proses produksi, maka material handlingnya akan lebih baik dan waktu yang dihemat bisa 10 menit misalnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan standarisasi. Kita bisa gunakan alat-alat yang lebih baik, dan kalau ini dilakukan, kita bisa menghemat setidaknya 15 menit. Begitu seterusnya sampai kita bisa mendapatkan setup cost atau setup time yang semakin kecil. Lean operation ini juga bisa dikaitkan dengan scheduling, dengan penjadwalan, dan ini penting terutama kalau kita melibatkan pihak luar ya, sehingga harus dikomunikasikan baik itu ke dalam maupun ke luar organisasi. Dengan level scheduling, berarti kita memproses dalam jumlah atau batch atau lot yang lebih kecil. Kemudian kadang-kadang kita perlu melakukan freezing untuk meningkatkan stabilitas. Dan kita bisa gunakan Kanban. Kanban ini adalah semacam sistem signal yang kita manfaatkan untuk pull system. Beberapa taktik yang bisa kita terapkan tadi selain menggunakan level scheduling, kita bisa gunakan Kanban, kita bisa tingkatkan komunikasi dengan supplier, kita bisa lakukan freezing, kemudian kita bisa perform to schedule, kita bisa eliminate waste, kita bisa produksi dalam jumlah yang kecil, dan seterusnya. Oke, Kanban. Kanban itu kalau dalam bahasa Jepang diterjemahkan sebagai kartu, yaitu kartu yang menjadi identifikasi atau menjadi otorisasi bahwa box ini atau kontainer ini berisi material yang selanjutnya harus segera dikerjakan. Jadi Kanban itu memberikan urutan box atau kontainer yang berisi material yang akan diproses. Walaupun sekarang kita menggunakan alat yang lebih canggih ya, misalnya pakai RFID, pakai scanner atau pakai artificial intelligence dan lain sebagainya, tapi istilah atau kata yang digunakan tetap menggunakan Kanban. Oke, ini adalah contoh penggunaan Kanban atau pemberian tanda. Jadi di tempat-tempat tertentu kita bisa memberikan tanda mana box yang harus dikerjakan lebih lanjut. Sehingga misalnya kita punya 3 atau 4 tumpukan begini, kita tidak perlu ngecek satu-satu nih. Kita cukup mengambil langsung kotak yang sudah ditandai atau kontainer yang sudah ditandai untuk kemudian kita ambil dan kita proses ke tahap produksi selanjutnya. Kanban ini juga bisa diterapkan di berbagai lini, kemudian bila diterapkan dengan baik, maka dia bisa meningkatkan efisiensi dengan cukup signifikan, dan Kanban ini juga sejalan dengan proses inventory reduction atau just in time, karena kita mendorong untuk barang itu atau material itu terus bergerak dari bagian satu ke bagian yang lain, ke bagian selanjutnya, dan seterusnya. Nah, Kanban ini yang tadi sudah saya singgung, teman-teman sekalian, mungkin tidak lagi menggunakan kartu, tapi bisa menggunakan penanda, bisa menggunakan bendera, bisa menggunakan sinyal elektronik, dan lain sebagainya. Tapi tujuannya tetap sama. Kanban itu memberikan kontrol, memberikan indikasi, memberikan penunjuk mana yang harus dikerjakan. Dan faktor yang membuat proses manufaktur itu semakin kompleks adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses actual manufacturing atau actual production. Dan ini bisa dikurangi atau diminimalkan dengan penggunaan Kanban. Kanban itu bisa memberikan banyak manfaat, misalnya membantu kita kalau schedulingnya sangat ketat, kemudian menjamin proses operasional perusahaan yang lebih smooth, yang lebih lancar, kemudian variability-nya juga bisa diturunkan, kemudian kalau ada shortage kita bisa langsung tahu, kemudian Kanban itu juga memberikan penekanan supaya kita bisa memenuhi jadwal yang ditentukan, mengurangi lead time, mengurangi setup time, dan meningkatkan
material handling dengan lebih baik. Dan kalau kita menggunakan box atau kontainer yang terstandarisasi, maka kita akan mengurangi juga waste dalam bentuk weight, dalam bentuk space, dalam bentuk disposal, dan lain-lain. Oke, Lean dalam quality management juga bisa diterapkan. Misalnya kita bisa pakai statistical process control, kita bisa pakai employee empowerment, kita bisa gunakan fail-safe method atau tadi saya sebut Pokayoke. Kita juga bisa gunakan small lots, kita bisa memberikan juga feedback ketika terjadi suatu kesalahan. Lean dan quality itu berhubungan cukup erat ya, jadi kalau proses produksinya atau proses operasional perusahaannya lean, maka kualitasnya biasanya akan bagus. Sebaliknya, kalau proses produksinya tidak lean, terlalu banyak hal yang tidak penting dan lain sebagainya, maka biasanya di situ juga banyak masalah, dan kualitas produk atau jasa yang diberikan juga tidak terlalu baik. Oke, yang selanjutnya adalah Toyota Production System. Di sini penekanannya adalah continuous improvement atau pembuatan kultur organisasi yang mendorong pada improvement di setiap proses di semua lini. Dan Kaizen ini atau continuous improvement ini bagi Toyota adalah tanggung jawab semua orang, tidak hanya manajer operasional saja, tidak hanya direktur atau CEO saja, tapi semua orang. Dan oleh karena itu, respect for people itu sangat ditekankan, karena karyawan itu dianggap sebagai knowledge worker, dan mereka harus dilibatkan tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Hal yang ketiga yang menjadi elemen kunci dari Toyota Production System, selain tadi continuous improvement satu, dan yang kedua adalah respect for people, yang ketiga adalah proses dan standard work practice. Jadi Toyota itu sangat fokus pada proses standarisasi. Kalau bisa semuanya distandarisasi, baik itu dari sisi konten, sequence, timing, dan outcome. Dan oleh karena itu, maka internal maupun external customer supplier connection haruslah langsung, tidak berbelit-belit, komunikasinya atau hubungannya terbuka, transparan, kemudian service flow maupun material flow juga harus sederhana, dan terkait erat dengan karyawan maupun mesin yang bertanggung jawab atas material tersebut. Dan proses improvement juga harus dilakukan sesuai dengan pendekatan yang scientific untuk bisa menghasilkan lowest possible cost atau lowest possible energy bagi organisasi. Dalam Toyota Production System ada istilah JIDOKA, yaitu menghentikan proses produksi sebentar karena adanya defect, jadi kita fokus dulu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Hal ini bisa memberikan dual fokus. Yang pertama adalah memberikan education dan training kepada karyawan, lalu yang kedua untuk meningkatkan responsiveness, jadi ketika terjadi masalah, kita langsung investigasi, kita langsung perbaiki, supaya masalah itu tidak berkelanjutan. Dan hal ini juga bisa mendorong pada continuous improvement. Nah, teman-teman sekalian, konsep Lean tadi tidak hanya bisa diterapkan di operasional saja, tidak hanya bisa diterapkan di produksi saja, tapi juga pada proses organisasi. Kaitannya dengan bagaimana kita memahami kebutuhan customer, memahami ekspektasi mereka, kemudian bagaimana kita membina komunikasi, berkolaborasi dengan customer, dan lain sebagainya. Semua itu bisa diterapkan dalam organisasi secara keseluruhan, tidak hanya pada proses produksi maupun operasional saja. Nah, cara untuk membangun organisasi yang lean ada banyak. Secara teori mudah, tapi pada prakteknya bisa menjadi sangat sulit. Yang pertama, kita harus membangun kultur untuk continuous improvement, perbaikan secara berkala, peningkatan kualitas secara kontinu. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang terbuka. Ini agak sulit juga karena kita ya budaya ketimuran ya, budaya feodal dan lain sebagainya masih harus diakui masih membekas, sehingga sulit untuk benar-benar mewujudkan atau menjalankan komunikasi yang terbuka. Kemudian respect for people, menghargai siapapun, tidak hanya mereka yang ada di jajaran atas, tapi juga mereka yang ada di bawah tetap harus kita hargai. Lalu Gemba Works itu kita mengikuti proses produksi dari awal sampai akhir. Kita mengikuti, ikut berjalan dari ujung sampai ke ujung untuk melihat
bagaimana proses itu dilakukan. Misalnya kalau di pabrik ya kita ikuti bagaimana material itu masuk ke gudang, kemudian dari gudang masuk ke mesin, mesin masuk ke pengolahan akhir sampai nanti dikirim ke customer, semuanya kita ikuti. Kalau di dalam service misalnya di bank begitu ya, kita bisa mengikuti bagaimana customer itu pertama kali datang, bagaimana customer itu mengambil nomor antrian, bagaimana customer itu diarahkan oleh satpam atau security, berapa lama dia menunggu, kemudian bagaimana dia dilayani, sampai kemudian nanti dia meninggalkan bank tersebut. Dengan melakukan Gemba Works ini kita bisa melihat secara langsung ada kesulitan apa, ada masalah apa, atau ada peluang apa yang bisa diperbaiki. Nah, Lean Management atau Lean Organization tadi punya beberapa ciri, misalnya selain respect employee, juga empower employee, kemudian mendorong adanya flexibility, mendorong adanya collaborative partnership, dan mengurangi waste. Sekali lagi, waste di sini adalah apapun yang tidak memberikan nilai tambah. Setiap aktivitas, setiap proses, setiap produk yang tidak memberikan nilai tambah bagi customer itu dianggap sebagai sebuah waste. Nah, Lean juga berhubungan erat dengan sustainability, teman-teman sekalian. Ini sering disebut sebagai two side of the same coin, karena fokusnya sama nih. Jadi kita berusaha untuk memaksimumkan penggunaan resources, mendorong efisiensi secara ekonomi, dan kita juga berusaha untuk melihat dampak yang kita hasilkan terhadap lingkungan. Dalam konsep Lean, kita ingin gunakan energi, misalnya mengkonsumsi listrik atau mengkonsumsi air dengan seminimal mungkin, karena proses produksinya berusaha ditekan dengan lebih efisien, inventory-nya juga ditekan dengan lebih minimal, proses produksinya juga minimal, tapi utilisasi faktor produksinya dinaikkan dan seterusnya. Dan hal ini nanti akan berimbas pada sustainability. Jangan dilupakan juga bahwa upaya kita untuk mengurangi waste dalam hal ini adalah limbah, polusi, sampah, defect product, emisi rumah kaca dan lain sebagainya, gas rumah kaca dan lain sebagainya. Semua itu juga sebetulnya sejalan dengan konsep sustainability. Oke, Lean juga bisa diterapkan di service, teman-teman sekalian. Jadi tidak hanya di manufaktur, tapi juga di sektor jasa. Misalnya di pengelolaan hubungan kita dengan supplier, kemudian bagaimana kita membuat layout, misalnya layoutnya restoran fast food seperti McD atau KFC itu biasanya sangat efisien sekali. Kemudian Lean juga bisa diterapkan di bagaimana kita mengelola inventory, dan Lean juga bisa kita gunakan untuk penjadwalan atau scheduling. Nah, yang berhubungan erat juga teman-teman sekalian adalah alignment antara strategi IT dan strategi bisnis. Jadi ini agak lompat sedikit karena Lean tadi kan tujuan utamanya adalah untuk mengurangi waste, untuk mendorong efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan seterusnya. Dalam banyak hal, teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi digital itu bisa membantu kita untuk melakukan berbagai proses produksi dengan lebih efektif, dengan lebih efisien. Hanya saja kita perlu pastikan bahwa strategi IT yang kita jalankan selaras dengan strategi bisnis. Ini menjadi masalah, teman-teman sekalian, karena seringkali kita hanya menyederhanakan masalah ini dengan cara, ya sudah kita beli saja softwarenya, kita beli saja ERP-nya atau sistem informasi manajemennya. Tapi kita tidak perhatikan bagaimana sistem tersebut bisa selaras atau bisa menunjang dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, mutlak diperlukan keselarasan atau alignment antara strategi bisnis dengan strategi IT. Kalau ini tidak tercapai, ya mustahil tadi lean organization bisa terwujud. Oke, dalam sebuah perusahaan biasanya proses perencanaan strategi itu dilakukan oleh IT Steering Committee. Ini yang kaitannya dengan strategi IT. Mereka akan menentukan tujuan, mereka akan mengalokasikan sumber daya, kemudian membuat keputusan tentang siapa saja yang akan ditugaskan, kemudian melakukan komunikasi, memberikan feedback, dan membuat performance measurement. Kemudian dalam proses IT strategi dan strategi planning itu juga perlu adanya governance. Jadi siapa saja yang boleh menggunakan, siapa saja yang bisa mengakses, siapa yang bisa mengambil data, mengubah data, dan seterusnya. Dan IT itu karena semakin kesini semakin penting, maka kita juga perlu melihatnya sebagai sesuatu yang jangka panjang.
long range, walaupun IT itu berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, dimensi long menurut kacamata IT itu sekitar 3 sampai 5 tahun ke depan, karena perubahan teknologinya bisa sangat cepat. Di sisi lain, kita juga perlu melakukan perencanaan di tahap yang medium maupun di tahap yang lebih pendek. Medium ini nanti sering dianalogikan dengan project portfolio, sementara yang jangka pendek itu nanti kaitannya dengan budgeting dan scheduling untuk setiap project dan aktivitas yang kita kerjakan. Nah, yang tadi saya sampaikan teman-teman sekalian, IT strategi dan bisnis strategi itu harus diselaraskan, dan ini bukan pekerjaan yang mudah karena biasanya orang-orang IT itu agak sulit nyambungnya dengan orang-orang bisnis. Tapi hal ini mutlak diperlukan karena alignment yang baik itu akan memberikan hasil yang bagus, akan membantu perusahaan untuk lebih adaptif, membantu perusahaan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, tentu saja nanti akan mendorong peningkatan kinerja yang lebih optimal. Peran seorang CIO atau Chief Information Officer di sini menjadi sangat penting. Jadi dia tidak hanya orang yang ngerti tentang IT ya, tapi justru lebih dari itu dia harus punya kemampuan politis, jadi negosiasi, kemudian menyuarakan kepentingan-kepentingan tertentu dan lain sebagainya ke berbagai stakeholder yang berbeda. Dia harus bisa masuk ke orang finance, ke orang SDM, ke orang marketing, ke orang produksi, dan seterusnya. Dia harus punya influence yang kuat, leadership yang bagus, mungkin juga harus karismatik, dia harus punya relationship management yang bagus, tapi dia sendiri juga harus punya kemampuan teknik yang mumpuni, punya resource yang bisa dimanfaatkan dengan baik, punya strategic planning yang bagus, dan bisa melakukan apa yang memang seharusnya dia lakukan. Nah, satu hal lagi menyambung tadi kaitannya dengan performance measurement. Di dalam strategi IT itu banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk mengukur efektivitas sebuah strategi IT. Salah satunya kita bisa manfaatkan balance scorecard. Ini adalah produk yang sebetulnya sudah cukup lama ya, sudah cukup tua, tapi masih bisa kita manfaatkan untuk lihat sejauh mana efektivitas strategi IT yang ada di sebuah perusahaan. Kita tahu balance scorecard itu terdiri dari 4 aspek yang berbeda: customer, financial, business process, dan yang terakhir innovation, learning, dan growth. Finance misalnya revenue, earning, dan asset utilization. Customer misalnya market share, brand image, price value relationship. Business process misalnya cycle time, cost per transaction. Sementara innovation, learning, and growth itu misalnya skills, capabilities, R&D, dan seterusnya. Semua ini bisa diukur, kemudian dianalisis, kemudian disarikan sehingga bisa membantu kita untuk melihat sejauh mana alignment itu terjadi. Dari balance scorecard ini kita bisa melakukan klarifikasi, kita bisa melakukan pembaruan, kita bisa melakukan alignment yang lebih baik lagi, dan menyelaraskan antara strategi jangka pendek dengan strategi jangka panjang. Ini adalah proses bagaimana balance scorecard itu bisa terbentuk. Kita biasanya mengawali dengan mengidentifikasi metrik pengukuran, kemudian menentukan tujuan, membuat target dan measurement, kemudian revisi aksi-aksi yang kita lakukan, kemudian mengumpulkan data, kemudian melakukan implementasi, dan terakhir kita lakukan alignment. Oke, mungkin itu dulu pembahasan untuk sesi yang ke-11 ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.